Selamat siang, perkenalkan nama saya Tommy Sugiarto, mahasiswa BINUS Bandung tahun 2022 dengan NIM 2201805382. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan bahan bakar listrik pada kendaraan lebih sehat dibandingkan kendaraan konvensional. Pembahasan kali ini mengenai environment. Seperti yang kita ketahui, seiring perkembangan teknologi, lingkungan kita pun ikut tercemar. Banyaknya lahan hijau yang dibabat habis hanya untuk dibangun sebuah pabrik, polusi yang dihasilkan oleh kendaraan, serta limbah-limbah yang tidak diolah terlebih dahulu. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai apakah mobil listrik lebih sehat dibandingkan mobil konvensional yang menggunakan bahan bakar bensin. Bukan rahasia lagi jika kehadiran mobil listrik disebut sebagai mobil masa depan. Menurut kajian yang dilakukan oleh Institute of Essential Service Reform atau IESR, Julius C. Aditama menjelaskan bahwa masuknya kendaraan listrik di pasar kendaraan memiliki potensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kendaraan darat, terutama penggunaan kendaraan pribadi. Penggunaan baterai sebagai sumber energi utama untuk mobil listrik murni terbebas dari emisi atau zero emission, yang tentunya akan membuat lingkungan menjadi lebih sehat. Dari beberapa keunggulan di atas, banyak masyarakat yang masih ragu dan enggan untuk berpindah dari mobil konvensional ke mobil listrik. Berbagai macam alasan, seperti penggunaan mobil listrik yang cenderung lebih mahal, dan lain-lain. Padahal, dengan menggunakan mobil listrik sebagai solusi mobilitas masa depan, dapat menghadirkan banyak kelebihan lain untuk kedepannya. Saya akan memberikan sebuah contoh dari mobil Hyundai Kona elektrik. Berikut akan saya daftarkan beberapa fakta menarik yang harus kalian ketahui saat menggunakan mobil elektrik. Pertama, mobil ini menggunakan teknologi baterai. Berkaca dengan mobil Kona, mobil tersebut memiliki baterai berkapasitas 39,2 kW dan memiliki bahan dasar baterai lithium-ion polimer, serta ditambah dengan beberapa fitur keamanan yang antara lain, seperti bagian luar mesin itu didesain khusus berlapis keramik yang mampu menahan benturan di bagian inti. Kedua, baterai dilengkapi dengan Vehicle Cooperative Control yang langsung terhubung pada motor listrik, sehingga sangat responsif apabila terjadi konsleting listrik. Ketiga, fitur perlindungan pada sistem manajemen baterai dapat mencegah hal yang tidak diinginkan saat pengisian bahan daya, sehingga sistem akan langsung mematikan aliran listrik saat mengetahui adanya gejala pada saat pengisian daya. Terakhir, pada kendaraan Kona dilengkapi dengan regenerative brake system yang dapat memungkinkan baterai dapat mengisi ulang secara mandiri dengan memanfaatkan daya kinetik saat pengereman. Untuk fakta kedua, ini mobil listrik cenderung lebih untung. Mobil listrik murni 4 kali lebih hemat dibanding dengan mesin diesel atau bensin. Bahkan jika di-compare dengan mesin hybrid sekalipun. Berdasarkan perhitungan listrik, mobil Kona mempunyai efisiensi listrik 0,15 kWh dan mampu bergerak sejauh 345 km. Selain itu, keuntungan lain ialah penggunaan mobil listrik dapat menikmati gratis BBN atau bea balik nama, biaya perpanjang STNK yang lebih murah, dan tentu saja bebas dari aturan ganjil genap. Fakta ketiga, pengisian baterai lebih fleksibel dan mudah.
Untuk pengisian baterai, pemerintah sudah menyediakan berbagai stasiun pengisian kendaraan listrik umum, atau yang disingkat SPKLU. Selain itu, untuk pengisian daya mobil listrik juga dapat digunakan in-cable control box atau ICCB, atau portable charger yang dapat terhubung dengan stop kontak standar di dalam rumah dan di mana saja. Fakta menarik keempat ialah berada di perawatan, garansi, serta purna jual. Untuk biaya pemeliharaan dan perawatan mobil listrik juga tidak banyak jajan. Komponen yang lebih sedikit daripada mobil pada umumnya membuat perawatan mobil listrik lebih simpel dan murah, serta tidak membutuhkan biaya ganti oli, mesin, transmisi, dan lain-lain. Ditambah lagi, dengan ketersediaan dealer yang mumpuni untuk melakukan servis berkala, tentu memudahkan kita sebagai pengguna mobil listrik. Hal ini kerap dilakukan oleh perusahaan Hyundai Motor Indonesia yang siap sedia menjadi garda depan bagi mobil masa depan. Menurut General Manager Service PT Hyundai Motor Indonesia, Putra Samyaji, semua dealer di Indonesia sudah disiapkan untuk bisa melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan-kendaraan elektrik. Sudah disiapkan, berkapasitas mumpuni, dan sudah siapkan alat, spare part, dan di semua dealer agar dapat bisa melayani pelanggan. Melihat dari kelebihan yang diberikan oleh perusahaan Hyundai dalam penggunaan kendaraan elektrik sebagai kendaraan masa depan, kita bisa simpulkan bahwa dengan menggunakan kendaraan listrik secara tidak langsung, kita dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari kendaraan pribadi. Selain itu, dengan penggunaan kendaraan elektrik, kita bisa lebih menghemat dari segi bahan baku untuk kendaraan dan biaya lain-lain. Sekian video singkat yang saya paparkan. Terima kasih.